Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Kak Meta. Hari ini Kak Meta mau membacakan buku tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari paket buku Balita Berakhlak Mulia. Hari ini Kak Meta akan bercerita tentang jujur seperti Rasulullah. Nah, ada Riko juga loh. Hai Riko. Buku ini ditulis oleh Kak Halvino Berry dan Kak Rohmat Kurnia. Riko, bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Sebelum kita mendengarkan kisah ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usai belajar mengaji, Riko bertanya kepada ayah. Ayah, apakah ada orang yang selalu jujur? Ada. Jawab ayah. Siapa? Riko menjadi penasaran. Ada. Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah akan menceritakan kehidupan beliau yang penuh kejujuran. Yuk, kita simak kisahnya. Baiklah adik-adik, kita akan dengarkan Balita Berakhlak Mulia dengan judul Jujur Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota suci Mekah, pada masa jahiliyah, seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau jujur dan amanah. Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya selalu terjaga. Beliau santun dan suka berderma. Selalu jujur kata-katanya. Gelarnya Al-Amin yang dipercaya. Rajin dan jujur sejak belia. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun suka karena ramah dan baik hatinya. Beliau juga sopan kalau bercanda. Waktu muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi pedagang. Beliau jujur menjelaskan keadaan barang. Beliau tepat kalau menimbang. Pembeli senang, usahanya berkembang. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan mulia, sedih melihat maksiat merajalela. Beliau sering menyepi ke gua Hira. Ada yang datang suatu ketika. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada teman dan keluarga. Umat Islam pun bertambah jumlahnya. Sayang, dakwahnya ditolak pembesar kota. Padahal bersaksi mereka, Muhammad jujur dan tidak pernah berdusta. Ada yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tukang sihir. Beliau dianggap pengaruhi orang dengan syair. Nadar bin Haris membantah orang kafir. Muhammad itu jujur, bukan tukang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita. Semalam beliau diperjalankan ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Banyak yang mengingkarinya, namun Abu Bakar langsung membenarkannya. Sungguh, engkau yang terpercaya. Heraklius, Raja Romawi, menerima surat dari Nabi. Dipanggilnya, kafilah Quraisy menemui. Seorang di antaranya adalah Abu Sufyan, paman Nabi. Seperti apakah Muhammad? Heraklius bertanya. Abu Sufyan menjawab, dia bukan keluarga raja. Hidupnya sederhana dan tidak pernah berdusta. Oh, sungguh, dia seorang nabi. Heraklius berkata. Seorang nenek bertanya apakah dia bisa masuk surga. Di surga tidak ada nenek-nenek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Sang nenek sedih tak terkira.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menghiburnya. Di surga kelak, nenek kembali muda dan jelita. Demikianlah adik-adik, kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersikap jujur. Kalian siap belajar jujur seperti beliau? Siap ayah, kata Riko. Hidup jujur akan membuat kita mujur, sahut Kak Ulan juga. Mari kita tutup pengajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah semua mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah adik-adik kisahnya. Bagaimana? Apakah kisahnya seru? Bagaimana Riko? Sikap dan perbuatan jujur. Orang jahat sekalipun menyukai orang yang jujur. Itu terbukti saat musyrikin Mekah menyukai kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sifat jujur ini pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak teman. Kalian pasti ingin memiliki banyak teman kan? Yuk, mulai belajar jujur seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejujurannya, Rasulullah diberi gelar. Siapa yang tahu? Betul, Rasulullah diberi gelar Al-Amin yang dipercaya. Nah, demikianlah adik-adik. Semoga kita bisa jujur seperti Rasulullah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.